Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya, dan salam sejahtera, salam merdeka belajar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kita semua diberi umur panjang, diberi kesehatan, dan tetap dilindungi dalam setiap aktivitas kita semuanya. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Randi Nanang Darmawan, dosen pendidikan tinggi vokasi Politeknik Negeri Banyuwangi, jurusan pariwisata, program studi D4 manajemen bisnis pariwisata atau biasa dikenal dengan MBP. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk bisa mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Pada video kali ini saya pribadi akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT. Semenjak bergabung dengan Politeknik Negeri Banyuwangi pada tahun 2019, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah yang berkesesuaian dengan bidang keahlian saya, bidang keilmuan saya, yaitu berhubungan dengan matematika komputasi, berhubungan lain dengan ilmu komputer, computer science, data science, dan seluruh terapan ilmu komputasi untuk keperluan pengembangan kepariwisataan. Salah satu mata kuliah yang sering saya ambil di situ adalah ticketing, ada hotel information system, ada sistem informasi manajemen pariwisata, dan juga mata kuliah aplikasi komputer yang pada kesempatan PDD UKTPT ini akan saya jelaskan deskripsinya dan juga learning outcome-nya, dan nanti juga contoh video pembelajarannya. Mata kuliah aplikasi komputer ditawarkan untuk mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru dengan kode MBP 31004 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan juga 1 SKS praktek. Adapun modalitas pembelajaran yang saya pakai untuk mata kuliah aplikasi komputer di sini adalah blended learning, yaitu pencampuran antara metode online dan juga offline. Offline nanti akan terdiri dari teori, dilanjutkan dengan praktek di laboratorium pariwisata cerdas atau lab komputer. Dan untuk online, seluruh referensi, seluruh materi, dan seluruh penugasan based on e-learning yang di Poliwangi, yaitu kita kenal dengan LMS, Learning Management System. Perkuliahan aplikasi komputer ini total 16 kali pertemuan, include pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester atau UTS, dan juga pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Proses penilaiannya selain dari sisi keaktifan juga ada laporan dari praktikum dan juga tugas-tugas terstruktur yang semuanya terintegrasi di LMS. Kemudian mata kuliah aplikasi komputer ini menjadi sangat penting, menjadi sangat fundamental untuk mahasiswa D4 MBP karena akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya seperti Sistem Informasi Manajemen Pariwisata semester 2, kemudian ada mata kuliah Pemasaran Digital Pariwisata semester 3, ada mata kuliah Statistika Pariwisata semester 5, dan juga mata kuliah Metode Penulisan Ilmiah semester 5. Selanjutnya, mata kuliah aplikasi komputer ini memiliki deskripsi dan juga learning outcome, yaitu berkaitan dengan kemampuan mahasiswa pada zaman milenial dituntut untuk bisa berevolusi, terutama pada revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0, sehingga kebutuhan pariwisata, baik itu industri pariwisata hospitality, akan mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini. IoT, AI, Big Data, dan semuanya itu akan terintegrasi di dalam suatu konteks pariwisata digital. Sehingga learning outcome mahasiswa MBP semester 1 setelah mendapatkan mata kuliah aplikasi komputer di sini, mereka mendapatkan beberapa skill, mendapatkan beberapa knowledge selain memahami, tapi juga bisa menerapkan. Yang pertama, ada kemampuan reference di Microsoft Word. Nah, reference di sini cukup powerful sekali berhubungan dengan nanti insert citation, insert footnote, insert caption, dan juga table of content. Edit value-nya di sini adalah mulai dini mahasiswa kami dibekali terkait etika karya ilmiah atau kode etik. Harapannya nanti saat di mata kuliah metode penulisan ilmiah, saat nanti menyusun suatu laporan magang kerja industri sampai tugas akhir, etika ilmiah akan tetap dibawa dan tetap menggunakan menu reference di Microsoft Word. Selain itu, ada juga pembelajaran terkait Microsoft Excel yang berhubungan dengan kemampuan analis, kemampuan logik, dan juga kemampuan yang sistematis. Yang di dalamnya ada logika if bertingkat, conif s, VLOOKUP, dan juga HLOOKUP. Yang mana nanti penerapannya bisa diterapkan dalam beberapa case industri pariwisata, terutama usaha perjalanan wisata.
Sebagai info, mata kuliah ini akan saling support dengan mata kuliah pariwisata hospitality dan juga mata kuliah pengantar usaha perjalanan wisata yang sama-sama di semester 1. Bertiga ini menjadi suatu objek penelitian, objek kegiatan dalam bentuk project based learning, dan Applikom nanti akan memberikan impact terhadap usaha perjalanan wisata karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana cara menyusun tour quotation, bagaimana menyusun itinerary sampai dalam bentuk paket wisata yang semua itu dikemas dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian setelah UTS, mahasiswa akan belajar desain grafis ya. Kita akan belajar desain grafis karena nanti akan berhubungan dengan pemasaran digital pariwisata. Nanti akan pakai CorelDRAW dan pakai software yang sekarang sedang booming, yang sudah tidak asing lagi, yang user friendly, yaitu Canva. Nah, di situ nanti akan bisa membuat suatu e-brosur, bisa membuat audio visual yang berbasis dengan media sosial dalam konteks pariwisata digital. Jadi itu untuk learning outcome harapan dari kami untuk mata kuliah aplikasi komputer. Terima kasih untuk support semuanya dari jurusan pariwisata, program studi D4 MBP, dan seluruh semua mahasiswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar semua? Oke, doa terbaik untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan selalu diberi amanah, diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam setiap aktivitas Anda semuanya. Sebelum perkuliahan dimulai, izinkan saya memimpin doa. Mudah-mudahan perkuliahan kita diberi kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dari bicara masing-masing. Doa dimulai. Yang selalu semangat dan selalu cerdas, saya bilang ya. Oke, kita akan belajar terkait manajemen reference di Microsoft Word. Ya, mungkin sebelumnya pernah belajar reference? Belum. Emang data menunjukkan bahwasanya siswa SMA, SMK itu buka Word durasinya paling cuma 20% explore-nya. Kebanyakan ngetik. Itu pun kalau nggak ngetik ya. Saya yakin ini angkatan corona. Angkatan corona jarang sekali ngetik, jarang sekali membuat suatu karya tulis. Pak, saya dulu sering membuat Pak, oke, hanya beberapa dan semuanya. Maka di pertemuan ini kita akan belajar menu reference. Reference ini untuk mengatur bagaimana kita mampu menjelaskan dan juga menerapkan. Nanti Anda bisa menerapkan. Terkait apa? Ada menu insert citation di reference itu. Anda bisa sambil lihat nggak apa-apa di situ. Nah, insert citation di situ ada type of source. Nanti akan ada beberapa field di situ yang harus Anda isi. Nah, kemudian Anda akan pilih ada menu manage resource. Kita manage sumber kita dari mana saja, artikel kah, buku kah, atau dari bulletin, atau dari koran, itu bisa semuanya. Kemudian stylenya, nah stylenya itu ada apa, ada Harvard, ada IEEE, dan lain sebagainya, sama insert bibliografi. Ya, insert bibliografi itu untuk menampilkan daftar pustaka. Ini tampilan di Microsoft Word, bisa Anda buka, Anda coba di situ, nggak masalah. Anda buka, Anda coba di menu reference, ya, cari reference. Kemudian Anda cari yang insert citation, ya, yang reference, insert citation. Sudah ketemu di Word Anda, dicek di Word Anda. Ya, insert, kemudian di situ ada insert citation. Sudah ketemu? Ya. Oke, kalau sudah ketemu, mungkin ada yang sudah baca handout dari saya. Kira-kira untuk insert citation itu fungsinya apa? Dan tak mungkin? Robi? Berfungsi untuk menyisipkan kutipan pada daerah kursor yang aktif. Oke, benar ya. Nah, kemudian untuk bibliografi, ada yang tahu? Sesuai dengan yang saya silakan. Insert citation, add new source. Ya. Insert citation, add new source. Bisa Anda coba. Ya. Insert citation, add new source. Anda pilih add new source, nanti akan muncul seperti ini.
ya kan? Nah, ini selanjutnya build-nya. Kita akan meng-create source-nya. Nah, Anda cek di situ type of source. Anda klik yang segitiga tergolek di sini, type of source, akan muncul tipe sumbernya. Muncul? Ada apa aja di situ? Yang terakhir, bawahnya lagi? Bawahnya lagi nggak ada? Dokumen from website. Elektronik Dan ambil sendiri? Itu lain-lain. Jadi kita bisa mengambil sumber lain-lain di situ. Anda lihat ada movie. Jadi film itu bisa dijadikan sumber referensi. Ya, website itu bisa. Tapi website yang benar-benar kredibel, detik, CNN, bukan websitenya Robi ya. Misalkan Robi punya website sendiri gitu ya. Itu salah sumber. Saat Anda sudah masukkan seperti ini sudah masuk di database Anda, database Word Anda. Nanti tinggal manggil data pustaka. Kalau seandainya ngetik, kok saya ngutip punyanya ini lagi, Anda tampilkan lagi, nggak usah ngetik lagi dari awal. Ya, nanti kita praktekkan. Kemudian kalau sudah punya database banyak, bisa bilang tadi, nah, saya sudah punya banyak di sini, Anda sudah ngikutkan, nanti akan muncul di master list. Nah, ini master listnya. Current list yang sekarang sudah aktif. Misalkan ada yang di master list, tetapi di current list nggak ada, bisa Anda copy dan sebagainya. Bisa Anda delete, bisa Anda edit atau bikin new. Nah, ini di database Microsoft-nya. Nanti kita coba semuanya. Nah, ini informasi Anda yang punya laptop di rumah atau punya PC di rumah, dilihat Word-nya Word tahun 2000 berapa. Kalau di komputer ini pakai 2010. Kenapa kok 2010 Pak? Ya mohon maaf kalau bahasa kerennya sekarang laptopnya atau komputernya kentang masih ya. Ya, karena speknya cuma Intel Celeron sudah kuat untuk membawa Word 2016 atas. Apalagi yang license itu berat sekali. Akhirnya kebijakan kami pakai 2010. Yang penting fungsinya sama. Yang membedakan adalah bisa ada cek yang pakai laptop atau yang pakai komputer, yang tadi di close saja. Ya, yang add citation tadi di close saja. Anda masuk di menu style. Ya, style. Anda pilih style di sini. Ada muncul seperti itu? Ada apa aja? Style, pilih style. Nah, yang pakai laptop pasti edition, ada Harvard, ya Harvard yang dipakai. Ada IEEE, IEEE. Tiga itu yang sering powerful, sering digunakan. Bahkan pedoman Poliwangi itu sudah pakai Harvard, ya pedoman Kabrus tingkat di Poliwangi itu sudah pakai Harvard. Nah, itu untuk style ya, tinggal sesuaikan. Makanya kalau dulu di SMA, kalau ada guru bahasa Indonesia kita nulis daftar pustaka harus seperti ini bentuknya. Sekarang perkembangan zaman tidak sebenarnya itu paten, tergantung stylenya apa. Contoh, guru bahasa Indonesia dulu bilang kalau tahun itu harus dikurung. Ada yang bilang tahun nggak boleh dikurung, judul harus mirip, harus dikutip. Itu bukan hal yang bagus, tergantung stylenya apa. Nanti stylenya APA, stylenya Harvard akan beda-beda. APA itu American Psychology Association, ya. Gak usah dihafalkan, yang penting kalau udah apa ya Harvard itu jadi pakai. Terus ini kalau yang menu bibliografi, kita nggak bisa narik bibliografi kalau kita belum insert. Ya, kita harus insertkan dulu. Insert citation, baru bibliografinya akan muncul. Daftar pustakanya akan muncul otomatis. Ya, ini untuk tampilan di Word 2010 cuma ada dua, bibliografi sama worksite. Tapi kalau untuk yang 2016 ke atas ada yang bibliografi, udah bikin makalah banyak, ada yang ketinggalan data pustakanya. Kita nggak bisa bikin data pustaka, alamat web copy di belakang. Ada seperti itu ada nggak ya? Ambil di web mana, tempel bawah, nggak bisa. Ada aturannya. Web itu siapa yang nulis? Kan nggak mungkin binatang yang nulis. Ada manusianya yang nulis. Kemudian ada editornya siapa. Kemudian ada name of web page-nya siapa. Itu ada semua. Oke, selanjutnya kita akan praktis ya. Kita akan coba. Kita akan coba. Instruksinya ada di LMS. Silahkan Anda buka di handphone Anda. LMS untuk yang reference 1. Ya, untuk yang reference 1. Sudah dibuka? Untuk yang reference 1. Oke, saya juga akan tampilkan di sini juga untuk prakteknya. Sudah dibuka? Petunjuk praktek reference 1. Oke, ini ya. Saya bagi
3 kelompok. Ya, saya sebutkan yang sini namanya left wing atau kelompok kiri, kelompok 1, yang tengah ini middle, kelompok 2, yang sini kanan saya right wing, kelompok 3. Di situ ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Berarti kan kelompok 1 nulis yang di buku 1, kelompok 2 nulis yang di buku 2, kelompok 3 nulis yang di buku 3. Jangan sampai tertukar. Oke, kita tolong sekarang Anda tulis. Ya, kita pakai. Itu sudah ada sumbernya, source-nya sudah saya kasih. Jadi nanti Anda akan mencantumkan citasinya berhubungan dengan book 1, ya Anda lihat yang book 1, book 2 yang book 2, book 3 yang book 3. Kalau misalnya itu saja. Nah, jadi kalau merah itu berarti ya, tapi juga bagus. Traveler, kira-kira. Traveler, iya. Gagal? Buat ya? Gimana? Sekalian dirapikan ya, rata kanan kirinya ya. Sudah? Oke, yang atas diisi apa? Tipe sumbernya diisi apa? Diisi apa? Buku. Ya, tadi itu buku. Bukan book section, tapi book. Ada pilih yang paling atas book. Pastikan semua sudah book, baik kelompok 1, 2, 3. Semua sudah book. Enggak? Oke, sudah book semuanya. Sekarang kita ngisi author. Author itu apa? Penulis, pengarang. Ya, lagi di sini banyak jadi author pantun, author puisi. Ya. Author isinya jangan langsung ada fill the blank sini. Jangan langsung ada isi di sini. Yang bagus itu Anda isikan di sini. Edit. Oke, edit. Sudah? Kalau sudah edit, Anda lihat handphone Anda tadi yang buka penugasan di LMS. Book 1 Anda buka source book 1 yang bawah, book 2 Anda buka source book 2 yang bawah, begitu pula yang ketiga. Itu Anda isikan. Last dulu ya, last dulu. Nah, ini namanya Clayton W. Barrow. Berarti Anda isikan lastnya Barrow. Barrow. Namanya muncul di kolom bawahnya names. Sayap kiri sudah, middle, yang sana satu nama baru kan? Ya, yang kelompok 3 cuma satu nama, baru satu nama. Anda inputkan nama kedua, Anda inputkan lagi. Nama keduanya siapa di situ? Di sini. Sudah kembali ke field awal, oke. Nanti akan muncul di situ Mike, Kotler, Bowen. Ya. Nah, dari sana biar diisi dulu nanti 3 nama. Kalau sudah corporate author itu kosongnya aja. Corporate author itu untuk ada pengarang yang memiliki kontribusi paling besar di situ, bisa ditambahkan. Karena ini nggak ada ya sudah biarkan aja. Title itu apa? Judul bukunya Anda ketikkan. Lihat buku 1, buku 2, buku 3. Marketing, Promotionality, and Tourism. Edinburgh, ya betul. Edinburgh itu ada informasinya ya. Di bawahnya Person Education Limited. Berarti Person Education Limited itu apanya? Penerbitnya. Ya. Nah, Anda masukkan kotanya Edinburgh untuk yang kelompok kelompok 1. Saat semua field sudah terisi, ingat di atas pastikan book sudah, pastikan autornya semua terisi sudah, title-nya sudah, years-nya sudah, city-nya sudah, publisher-nya sudah. Dan ingat
di bawahnya type of source ada tulisan apa? Bibliography field for apa? Berarti kita pakai apastel semuanya. Ya, masih pakai apastel. Nanti bisa kita ganti-ganti. Kalau sudah ada oke. Ada oke. Dia akan muncul kalau kelompok 1 Make, 2014. Kelompok 2 akan muncul Walker 2017. Yang sana akan muncul, yang kelompok 3 akan muncul apa? Barrow, Power, and Reynolds 2012. Ya. Sampai di posisi ini ada yang tanyakan? Sayap kiri, paragraf 2 tengah, paragraf 3 sayap kanan. Ini sudah in Indonesia. Ya. 1-2 menit selesai ini. Silakan. Bawahnya. Makanya di bibliografi tadi dihapus. Ya, bibliografi dihapus, lanjutkan di bawahnya. Lanjutkan di paragraf kedua. Teruskan aja. Tidak teruskan di sini. Ini hapus saja. Ini hapus saja. Lupa diratakan ya, justify kanan kiri ya. Justify. Seperti biasa kursor taruh di akhir ya, itu masih basic, nanti akan ada pengembangan depannya. Kursor taruh di akhir, sudah. Nah, seperti biasa insert citation, add new source. Insert citation, add new source. Oke, ini tadi ngambilnya dari mana, itu tulisan dari mana? Buku atau jurnal? Ya, jurnal artikel ya. Itu saya ambil jurnal artikel, source-nya di bawah ada. Kemudian untuk jurnal dipublikasikan berkala. Tapi kalau artikel and periodical itu biasanya artikel, bukan artikel ilmiah. Artikel masak, artikel cerpen yang di koran, itu baru artikel in a periodical. Anda pilih jurnal artikel. Sudah? Ya. Oke, ini sama ya, kelompok 1, 2, 3 sama, source-nya sama. Nggak kayak buku tadi beda-beda. Author Anda masukkan. Siapa pengarangnya? Buku cuma satu, langsung di add. Add sama. Add. Nah, baru satunya. Anda isikan gimana? Iya, cuma nama tadi yang satunya Ruben, satunya Dewarta Waktu Reza. Berarti Anda isi. Lanjut bawahnya yours. Yours-nya berapa? 2023. 317. 306/317. Jangan di oke dulu ya, sebelum instruksi ya. 306/317. Kurang pas, ya lepaskan sesuai dengan punya Anda yang di atas tadi. Untuk penugasannya akan saya jelaskan sekarang juga. Oke, untuk penugasan di LMS saya akan membagi tetap kelompoknya posisinya sama kayak sekarang. Saya bilang
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cuma ada effort lebih. Kelompok 1 mohon perhatikan, nanti Anda akan ke perpustakaan cari buku satu saja. Satu buku untuk semua, kelompok 1. Kelompok 2, satu buku untuk semua ini. Kelompok 3, satu buku untuk semuanya ini. Yang harus Anda ambil adalah, saya sampel kelompok 1, pinjam buku perpustakaan. Pak, nggak boleh pinjam, monggo dibaca di sana. Buku kan pasti tebel kan, masing-masing anak mengutip satu paragraf. Nggak banyak kan? Dan nggak boleh sama. Kan nggak mungkin sama. Satu paragraf saja. Nah, misalkan ini satu paragraf, Anda bikin kayak tadi kita praktek hari ini. Hari ini kan Anda sudah bikin 2 paragraf kan? Satu dari buku, satu dari jurnal artikel. Yang pertama paragraf 1 Anda cari dari buku di perpustakaan. Bisa? Temanya pariwisata. Tiap kelompok bukunya nggak boleh beda. Setiap orang nggak boleh mengutip paragraf yang sama. Ya, kita belajar etika ilmiah mulai sejak dini. Ya, ini di situ. Yang kedua, berarti kita bikin paragraf kedua kan? Paragraf kedua, Anda bikin sama, tapi jurnalnya nanti akan saya bedakan. Ya, link sudah saya kasih, Anda di download gratis. Pak, itu bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia. Misalkan kelompok ini ambil 2 artikel, cukup kutip satu paragrafnya aja. Pak, kebetulan sama. Oke, untuk yang ini saya maklumi lah kebetulan sama. Mungkin download artikel yang sama. Ya, misalkan saya ngambil ini, strategi penerapan metaverse tourism. Anda perlu download, nanti akan terdownload ini. Dan semuanya ini free. Nah, itu download saya buka misalkan. Misalkan ini dibagi 4 anak, satu artikel. Wes, ambil satu paragraf saja. Nanti Anda kutip sesuai informasi di artikel ini. Jangan lupa kalau pakai apa, show all bibliografinya dibuka. Biar ada volume dan isu. Ya. Dan saya minta untuk penugasan via LMS, saya pengen Anda uploadnya via LMS juga dengan format PDF. Ya, saya pilih format PDF. Kenapa? LMS Poliwangi kalau PDF untuk terbaca. Akan saya grade seketika itu juga. Saya ngoreksi misalkan punya 3, oh nilainya 70, saya grade 70. Oh Desi 100, saya grade 100. Ya, langsung saya grade 100. Maka nggak bisa kalau buat bisa, tapi saya harus download dulu. Itu yang bikin ya agak lama gitu. Ya, pinjam satu buku, Anda ambil satu paragraf bebas. Buku itu kan tebel, ya kan? Wes bebas paragraf mana aja, boleh Inggris, boleh Indonesia. Terus Anda ketik di Word Anda bikin kayak barusan ini loh. Ya, sampai dengan kutipannya muncul pakai reference. Paham yang pertama? Oke, yang kedua, Anda bikin paragraf lagi bawahnya. Ambil satu paragraf dari artikel yang tadi. Paham ya? Oke, jika nanti di rumah agak lupa, bingung, silakan ada lagi, nggak apa-apa. Kenapa pensil itu ada penghapusnya? Karena kita belajar, kadang salah, kita hapus. Belajar yang sempurna. Kalau boleh saya memilih menu komputer apa yang bisa di kehidupan saya pengen Ctrl Z atau undo. Saya habis dosa, saya undo kembali lagi. Ya, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses untuk Anda semuanya. Jaga kesehatan. Ya. Greeting. Terima kasih semuanya. Sukses selalu kompak untuk kelas C yang selalu semangat, cerdas dan ceria. Oke, terima kasih. Demikian tadi video PDD UKTPT Server Smart 2023 bidang pengajaran sama video pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensupport saya sampai dengan detik ini. Sukses, sehat untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.